Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Di kediamannya Jalan Imam Bonjol, Gang Jati Jajar, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun inilah Herlin Susilowati menekuni usaha ayahnya dalam membuat kerajinan wayang yang berbahan dari kulit dan juga dari bahan barang bekas yang tidak terpakai. Herlin yang memiliki keterbatasan fisik ini hanya bisa membuat kerajinan wayang di atas kursi rodanya, mulai dari menggambar tokoh wayang, memahat hingga proses akhir yaitu mewarnai. Meskipun begitu, semangat seorang ibu 42 tahun ini tak pernah pudar. Awal menekuni usahanya, Herlin sempat merasa minder karena memiliki keterbatasan fisik. Namun, dengan tekad yang kuat, Herlin mampu menepisnya, hingga membuat karyanya banyak dikenal di kalangan umum bahkan hingga luar negeri. Beruntungnya, dalam mengembangkan usahanya, Herlin masih dibantu oleh sang ayah. Sujito, 76 tahun, mengungkapkan bahwa dahulunya ia membuka usaha ini mulai pada tahun 1990. Jadi tahun 1990 itu kami masih dinas di Pengairan Ponorogo. Itu punya angan-angan bahwa pensiun itu mau bikin apa nantinya. Terus ketemu dari ide-ide itu dari bikin wayang itu. Saya gambar-gambar wayang, mengunjungi tukang-tukang wayang, kemudian juga belajar bikin wayang. Terus akhirnya sambil kerja dinas, kalau sore bikin wayang gitu. Kemudian kalau ada grebek suruh di Ponorogo, itu diikutkan pameran kecamatan. Terus perindustrian, itu begitu. Jadi mulanya begitu, berkembang dari tahun ke tahun sampai sekarang. Ya karena wayang itu merupakan peninggalan nenek moyang, yang mudah-mudahan bisa ikut melestarikan dengan cara ya membuat wayang. Itu bikin wayang untuk supaya lestari. Dan tokoh-tokoh yang terkenal sekarang adalah Pendowo Limo, Punokawan, dan Ngastino. Itu yang banyak dipesan gitu? Yang dipesan yang banyak ya dari sekitar wayang tokoh itu seperti Anoman, Werkudara, Janaka, Puntadewa. Kemampuan Herlin memahat kulit dan kertas menjadi wayang merupakan bakat yang diwarisi ayahnya. Ayahnya yang menggandrungi dunia wayang membuat sanggar wayang hias karya budaya sekitar tahun 1990-an. Saat kecil, Herlin, ia sering melihat ayahnya membuat wayang kulit, hingga akhirnya keterampilan itu menular ke tangannya. Awalnya ia mencoba menggunakan kulit sisa pembuatan wayang kulit untuk dijadikan wayang mini. Ternyata hasilnya bagus, wayang mini itu kemudian dijadikan gantungan kunci. Dari situ kesukaannya membuat wayang mini tumbuh. Kini, Herlin dikenal sebagai pengrajin wayang kulit dan wayang mini. Soal produktivitas jangan ditanya. Karyanya sudah banyak tersebar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan juga sudah pernah masuk di pasar internasional. Orderan wayang milik Herlin ini pun mengalir dengan lancar, hingga akhirnya ia membuat komunitas karya budaya untuk memproduksi seluruh pesanan berbagai jenis wayang. Saya setiap hari bikin kerajinan wayang di Sanggar Wayang Hias Karya Budaya. Karya Budaya didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Sujito, ayah saya. Gitu, Mas. Untuk bahannya ini apa sih? Untuk bahannya awalnya kita membuat dari kulit. Ternyata bahan dari kulit itu mahal harganya. Untuk solusinya kita mengolah limbah-limbah kertas menjadi kerajinan wayang. Begitu, Mas. Jadi kita intinya mengolah limbah menjadi rupiah, begitu. Selain wayang itu apa saja Mbak yang dibuat? Nah, selain kita buat wayang, untuk pagelaran saya juga membuat gantungan kunci, wayang mini, wayang pagelaran, kemudian sekat buku, terus gantungan mobil, terus buat wayang sejarah juga. Iya. Terus untuk masa pandemi ini pemasarannya seperti apa Mbak?
Selama pandemi saya memasarkan secara lewat online, lewat WA, lewat Facebook, lewat IG juga. Gitu Mas. Iya. Apakah ada kendala begitu atau gimana sebelum ada pandemi, terus setelah ada pandemi itu dampaknya seperti apa? Sebelum ada pandemi saya memasarkan lewat pasar-pasar, kemudian lewat dititipkan di galeri-galeri. Terus setelah adanya pandemi ini nggak ada pasar, kemudian saya memasarkan dengan online. Kalau untuk pembuatannya itu bisa request atau gimana, Mbak? Bisa request. Contohnya saya ingin bikin semar, ya nanti saya bikinkan semar sesuai ukuran yang diinginkan. Ada yang minta ukuran normal, ada ukuran sedang, dan ada ukuran yang kecil juga. Untuk harganya itu kisaran mulai berapa hingga berapa? Kalau wayang mini harga 5.000 sampai 10.000. Kalau gantungan kunci dari 10.000 sampai 15.000 sesuai besar kecilnya toko wayang itu. Gitu. Oke. Terus untuk peran pemerintah saat ini seperti apa, Mbak? Alhamdulillah pemerintah memberi tempat galeri untuk memasarkan kerajinan kita dipajang di galeri itu. Jadi orang-orang Madiun tahu ada kerajinan wayang di Madiun, begitu. Iya. Produknya kerap dijadikan souvenir dalam berbagai pertukaran pelajar di luar negeri. Seingatnya, produk kreasi wayangnya pernah menjadi souvenir pertukaran pelajar di Amerika Serikat, Jepang, bahkan di Korea Selatan. Beberapa tahun lalu, kerajinan wayangnya juga dijual dalam pameran di Belanda. Dia tidak menyangka minat orang luar negeri terhadap kerajinan wayang sangat tinggi. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.